Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas hasil diskusi kami yang berjudul penerapan strategis pembelajaran anak usia dini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yang mana saya sendiri Lisa Arianti, kemudian teman saya Mardia Angelina, Nikmatul Alfiah, Winnie Juliantika, Yeni Mutakina, dan Zelvira. Pembelajaran anak usia dini sebagaimana terdapat dalam garis-garis besar program kegiatan belajar di TK. Bahwa tujuan program kegiatan pembelajaran anak TK adalah untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Baiklah, kemudian Taman Kanak-kanak atau TK, tempat penitipan anak atau TPA, dan kelompok bermain itu sebagai lembaga pendidikan merupakan wadah tempat proses pembelajaran dilakukan. Sebagaimana salah satu ahli menyatakan bahwa proses pembelajaran belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan proses pembelajaran anak usia dini tentunya memiliki berbagai macam strategi. Di sini kami akan membahas 5 strategi. Yang pertama ada strategi pembelajaran yang berpusat kepada anak, yang kedua strategi pembelajaran melalui bermain, yang ketiga strategi pembelajaran melalui bercerita, yang keempat strategi pembelajaran melalui bernyanyi, terus yang terakhir strategi pembelajaran terpadu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Mardia Angelina. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mardia Angelina akan melanjutkan menjelaskan materi kami. Yang selanjutnya ada contoh penerapan pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang di sini ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan perencanaan, yang mana pada tahapan ini guru memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih kegiatan yang disukainya, yang diminatinya. Yang kedua ada tahapan bekerja, yang mana pada tahapan ini anak mulai bekerja, bermain, dan memecahkan masalah sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Yang ketiga ada tahapan mereview, yang mana setelah selesai melakukan kegiatan sesuai perencanaan, anak berkesempatan untuk mengungkapkan perasaannya selama pembelajaran dilakukan atau kegiatan dilakukan. Yang kedua ada rancangan kegiatan melalui bermain, yang mana pada strategi perancangan kegiatan melalui bermain ini meliputi penentuan tujuan, tema kegiatan bermain, macam-macam kegiatan bermain, tempat dan ruang bermain, bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan saat bermain. Yang ketiga ada Penerapan strategi pembelajaran tersebut terutama harus didasarkan pada pertimbangan karakteristik anak dan tujuan pembelajaran. Agar penerapan strategi pembelajaran terpadu berlangsung secara efektif, maka diperhatikan prinsip-prinsip sebagai telah dikemukakan dalam pembahasan konsep dasar strategi pembelajaran terpadu. Strategi pembelajaran terpadu ditempuh melalui langkah-langkah. Yang pertama, memilih tema. Yang kedua, mengembangkan tema ke dalam subtema. Yang ketiga, konsep menggunakan tema ke dalam bidang-bidang pengembangan dan kegiatan belajar yang operasional. Yang keempat, merancang pembelajaran. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran. Yang keenam, melaksanakan evaluasi. Yang selanjutnya ada strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Adapun pelaksanaan strategi pembelajaran melalui bernyanyi ini ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan perencanaan, yang mana pada tahapan ini Anda mulai menentukan tujuan yang ingin dicapai berupa tingkat pencapaian atau pemahaman dan keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh anak ketika pembelajaran selesai. Yang kedua tahapan pelaksanaan, yang mana pada tahapan ini Anda harus menetapkan tahapan kegiatan yang akan dilakukan anak selama proses pembelajaran berlangsung, misalnya kegiatan awal, kegiatan tambahan, kegiatan pengembangan. Yang ketiga tahapan penilaian, yang mana Anda menetapkan alat penilaian yang sesuai untuk mengukur ketercapaian tujuan dari pembelajaran. Yang terakhir ada strategi pembelajaran terpadu, yang mana penerapan strategi pembelajaran terpadu
ini sebagai salah satu pendekatan pembelajaran dapat diterapkan di lembaga pendidikan anak usia dini pada umumnya dan pada taman kanak-kanak pada khususnya. Penerapan strategi pembelajaran tersebut terutama harus didasarkan pada. Selanjutnya ada strategi pembelajaran melalui cerita. Adapun penerapan strategi pembelajaran melalui cerita yaitu dilaksanakan dengan mengacu pada prosedur yang telah dikembangkan sebelumnya, yaitu pertama menetapkan tujuan dan tema cerita, yang kedua menetapkan bentuk cerita, yang ketiga menetapkan bentuk cerita yang dipilih, yang keempat menetapkan bahan dan alat yang dipergunakan dalam kegiatan bercerita, yang selanjutnya menentukan rancangan langkah-langkah kegiatan bercerita, dan yang terakhir rancangan peneliti kegiatan bercerita. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang patut dipersiapkan dalam strategis pembelajaran yaitu strategis pembelajaran melalui bermain. Yang latar belakangnya, bermain merupakan kebutuhan anak. Bermain merupakan aktivitas yang menyatu dengan dunia anak, yang di dalamnya terkandung bermacam-macam fungsi seperti pengembangan kemampuan fisik motorik, kognitif, efektif, sosial, dan seterusnya. Dengan bermain, anak akan mengalami suatu proses yang mengarahkan pada perkembangan kemampuan manusiawinya. Selanjutnya yaitu prosedur pembelajaran melalui bermain. Strategis pembelajaran melalui bermain terdiri dari 3 langkah utama, yaitu pra-bermain, tahap bermain, dan tahap penutup. Adapun tahap bermain yaitu terdiri dari 2 macam kegiatan persiapan, kegiatan penyiapan anak dalam melaksanakan kegiatan bermain, dan kegiatan penyiapan bahan dan peralatan yang siap dipergunakan. Tahap bermain terdiri dari rangkaian kegiatan berikut, yaitu semua anak menuju tempat yang sudah disediakan untuk bermain. Dengan bimbingan guru, anak-anak mulai melakukan tugasnya masing-masing. Setelah kegiatan selesai, tiap anak menata kembali bahan dan peralatan permainannya. Anak-anak mencuci tangan. Yang terakhir yaitu tahap penutup. Tahap penutup dari strategis pembelajaran melalui bermain terdiri dari kegiatan-kegiatan, yaitu menarik perhatian dan membangkitkan minat anak tentang aspek-aspek penting dalam membangun sesuatu, seperti mengulas bentuk-bentuk geometrik yang dibentuk anak. Yang B, menghubungkan pengalaman anak dalam bermain yang telah dilakukan dengan pengalaman lain, misalnya di rumah dan di masyarakat. Yang C, menunjukkan aspek-aspek penting dalam bekerja secara kompak. Yang D, menekankan pentingnya kerjasama dalam belajar dan bermain. Selanjutnya yaitu optimalisasi strategis pembelajaran pendidikan anak usia dini. Adapun pengertiannya yaitu upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh guru dan orang tua dalam membimbing peserta didik agar dapat berkembang secara optimal. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasi tersebut diantaranya adalah memberikan perhatian intens, memberi dorongan, memberikan umpan balik khusus, memberikan kode atau contoh, dan mendaya gunakan beragam sumber belajar. Yang pertama yaitu memberikan perhatian intens. Dalam melaksanakan pembelajaran, seorang guru sebagai pendidik harus mampu memberikan perhatian yang intens terhadap anak didik. Menaruh perhatian khusus terhadap anak sejak usia dini dapat membantu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berbahasa, serta kemampuan awal membaca dan menulis dengan cara bermain dan bersenang-senang. Anak juga mulai dapat mengembangkan kemampuan dasar hitung. Yang selanjutnya itu memberi dorongan. Stimulasi harus dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, yaitu pola asuh yang otoritatif demokratif. Artinya, pengasuh harus peka terhadap isyarat-isyarat anak. Memperhatikan minat, keinginan atau pendapat anak, tidak memaksakan kehendak pengasuh,
penuh kasih sayang dan kegembiraan, menciptakan rasa aman dan nyaman, memberi contoh tanpa memaksa, mendorong keberanian untuk mencoba berkreasi, memberikan pengaruh atau pujian atas keberanian dan perilaku yang baik, memberi koreksi bukan ancaman atau hukuman bila anak tidak dapat melakukan sesuatu atau ketika melakukan kesalahannya. Adapun yang terakhir yaitu memberikan umpan balik khusus. Seorang pendidik anak usia dini tidak berhenti pada pelaksana kegiatan pembelajaran atau menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Tetapi pembelajaran tersebut harus ditindaklanjut dengan melaksanakan umpan balik terhadap peserta didik setelah selesai mengadakan kegiatan pembelajaran. Guru dan orang tua dalam membimbing peserta didik agar dapat berkembang secara optimal. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasi tersebut diantaranya adalah memberikan perhatian intens, memberi dorongan, memberikan umpan balik khusus, memberikan kode atau contoh dan mendaya gunakan beragam sumber belajar. Yang pertama yaitu memberikan perhatian intens. Dalam melaksanakan pembelajaran, seorang guru sebagai pendidik harus mampu memberikan perhatian yang intens terhadap anak didik. Menaruh perhatian khusus terhadap anak sejak usia dini dapat membantu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berbahasa, serta kemampuan awal membaca dan menulis dengan cara bermain dan bersenang-senang. Anak juga mulai dapat mengembangkan kemampuan dasar hitung. Yang selanjutnya itu memberi dorongan. Stimulasi harus dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, yaitu pola asuh yang otoritatif demokratif. Artinya, pengasuh harus peka terhadap isyarat-isyarat anak. Memperhatikan minat, keinginan atau pendapat anak, tidak memaksakan kehendak pengasuh, penuh kasih sayang dan kegembiraan. Menciptakan rasa aman dan nyaman, memberi contoh tanpa memaksa, mendorong keberanian untuk mencoba berkreasi, memberikan pengaruh atau pujian atas keberanian dan perilaku yang baik, memberi koreksi bukan ancaman atau hukuman bila anak tidak dapat melakukan sesuatu atau ketika melakukan kesalahannya. Adapun yang terakhir yaitu memberikan umpan balik khusus. Seorang pendidik anak usia dini tidak berhenti pada pelaksana kegiatan pembelajaran atau menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Tetapi pembelajaran tersebut harus ditindaklanjut dengan melaksanakan umpan balik terhadap peserta didik setelah selesai mengadakan kegiatan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi pada poin B, yaitu hal yang patut dipersiapkan dalam strategis pembelajaran. Strategi pembelajaran melalui bermain yaitu nomor 4, memberikan model atau contoh. Mengajarkan nilai kehidupan agama, kemanusiaan, budaya, dan pengembangan moral pada anak usia dini membutuhkan keteladanan dari orang tua, guru, dan masyarakat. Penanaman ini tidak hanya berlangsung di rumah, tetapi juga berlangsung di sekolah dan masyarakat. Nah, sebagai seorang pendidik harus memberikan contoh kepada anak, agar anak mempunyai moral yang baik nanti untuk bekal ketika mereka dewasa. Selanjutnya nomor 5, yaitu mendayagunakan beragam sumber belajar. Di sini yang dimaksudkan adalah banyak sekali sumber belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAUD, baik sumber belajar yang direncanakan atau pembelajaran maupun sumber belajar yang dimanfaatkan. Dalam pembelajaran PAUD, guru dapat mendayagunakan beraneka ragam sumber tersebut secara optimal. Menurut Neumann dan Morgan, strategi dasar setiap usaha meliputi 4 masalah masing-masing adalah sebagai berikut. 1.
pengidentifikasian dan penetapan spesifikasi dan kualifikasi hasil yang harus dicapai dan menjadi sasaran usaha tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang memerlukannya. Yang kedua, pertimbangan dan pemulihan pendekatan utama yang ampuh untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, pertimbangan dan penetapan langkah-langkah yang ditempuh sejak awal sampai akhir. Yang keempat, pertimbangan dan penetapan tolak ukur dan ukuran baku yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan usaha yang dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang strategi pembelajaran di era COVID-19. Strategi pembelajaran adalah penyusunan pola kemungkinan variasi dalam arti dan macam urutan umum mengajar. Maka secara prinsip akan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Termasuk dampak COVID ini, maka strategi pembelajaran ini secara pelaksanaan akan berbeda dengan strategi pembelajaran pada umumnya. Dengan demikian, strategi pembelajaran saat pandemi COVID adalah cara, langkah, pola yang digunakan oleh guru PAUD dalam menerapkan pembelajaran pada saat pandemi agar tujuan dan aspek pembelajaran tetap dapat tercapai dengan baik dan efektif. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada anak didik yang tepat pada anak usia dini. Tentunya, cara itu harus dilakukan sesuai dengan kondisi anak usia dini, yaitu kondisi karakteristik sebagai anak yang mempunyai dunia sendiri. Dalam situasi pandemi ini, menjadi tugas seorang pendidik untuk dapat menyiapkan formula strategi pembelajaran agar materi dapat tersampaikan dengan baik. Berdasarkan situasi pandemi COVID, maka pemerintah menginstruksikan untuk melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran di rumah. Pertama itu belajar di rumah. Belajar di rumah bisa dilakukan dengan panduan orang tua, walaupun di rumah anak didik harus diberikan edukasi yang positif dan produktif. Dengan adanya kemajuan digital yang sangat canggih, belajar di rumah bisa dilakukan dengan cara online tanpa bertatap muka dengan guru dan teman. Dengan adanya kondisi wabah COVID-19, kemajuan teknologi dapat memudahkan kehidupan secara efektif dan fleksibel. Untuk itu, dalam mengoptimalkan sistem belajar di rumah bisa berjalan dengan baik, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung, baik pula seperti fasilitas internet dalam bentuk kuota belajar, fasilitas belajar seperti komputer, HP, dan sebagainya. Hal tersebut dapat diperuntukkan agar kegiatan belajar at home dapat berjalan dengan efektif dan lebih efisien dalam pencegahan COVID-19 yang sangat berbahaya ini. Selanjutnya yaitu pembelajaran dalam jaringan. Pembelajaran dalam jaringan. Belajar dari rumah dalam masa pandemi ini dilaksanakan dengan belajar jarak jauh. Girardini mengatakan bahwa daring akan memberi metodenya yaitu pembelajaran dalam jaringan. Pembelajaran dalam jaringan. Belajar dari rumah dalam masa pandemi ini dilaksanakan dengan belajar jarak jauh. Girardini mengatakan bahwa daring akan memberi metode pembelajaran yang efektif seperti beberapa latihan umpan balik yang saling terkait, menggabungkan kolaborasi kegiatan dengan belajar secara mandiri, personalisasi pembelajaran berdasarkan atas kebutuhan anak dan menggunakan simulasi atau permainan. Seluruh anak akan mendapatkan dampak kualitas yang sama. Dengan adanya situasi pandemi yang belum berakhir, maka strategi pembelajaran daring menjadi bagian dari alternatif metode yang ditawarkan kepada siswa sebagai bagian dari penerapan strategi pembelajaran pada COVID-19. Proses pembelajaran secara daring ini diharapkan dapat menjadi solusi agar anak didik terhindar dari paparan virus corona atau COVID-19. Selanjutnya yaitu pembelajaran luar jaringan atau offline. Pembelajaran luar jaringan atau offline menggunakan metode kunjungan ke rumah atau home visit dengan media modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat pengadaan media yang berada di sekitar lingkungan rumah. Dengan melakukan pembelajaran kunjungan ke rumah, siswa dan tetap mengindahkan protokol kesehatan, maka pendidik tetap dapat menyampaikan materi pembelajaran.
Home visit atau kunjungan ke rumah merupakan salah satu kegiatan pendukung bimbingan yang dilakukan oleh guru sebagai upaya mengumpulkan dan melengkapi data atau informasi mengenai peserta didik dengan cara melakukan kunjungan ke rumah peserta didik dengan harapan dapat membantu menyelesaikan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh siswa. Baiklah, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.